Selamat datang di podcast obrolan baik di mana? Selalu ada acara-acara baik di balik kemegahan acara di Istana Negara. Keren, selamat datang ya. Masih bersama C. Cukumanik dan Candil Serius. Aku mau nyanyi dulu. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna. Bro, gue C. Wah, halo. Mulut lo bau. Bau lambung ya? Maaf ya. Parah kan, C? Ingin ku teriakan. Gila. Kayak di Sri Mulat nih, bro. Bener. Karena rocker juga butuh ngerokok, bro. Iyalah, bro. Buka. Tapi ada yang aneh, bro. Apa tuh? Biasanya nggak ada ini. Sekarang kok ada? Wah. Apakah ini yang namanya sebuah kelancaran? Wah. Amin. C. Nah, bro. Susah dibukanya, bro. Udah bau mulut terus ngerokok. Coba kita cek ya. Iya. Coba ya. Thank you banget ya buat jarum coklat ekstra nih. Yang sekarang katanya udah ada di Indomaret, bro. Wow. Dulu sulit banget. Sulit dilempar kayak tadi. Karena nggak ada rokoknya. Sekarang kan ada, jadi gampang nih ngerokoknya. Ada nih. Yang gue cari-cari banget, bro. Gua juga. Kok gue jadi C juga ya? Iya. Sari. Sunda pisan kan kalau Candil. Iya, mohon. Sambil ngerokok, bro. Boleh dong. Kang, siapa namanya tadi? Candil. Kang Candil sehat? Damang? Sehat, damang. Kok mace sih teh? Si Marcel? Si Kikan balik deh karena coklat. Aing, Habis 12 tahun. Ntar gue harus jadi C. C berat, bro. Iya bener. Gimana tanggapan kamu mengenai si Kikan balik deh 12 tahun anjir? Tekuna naon lah. Iya. Jadi makin ini ya, melengking suara gue ya? Iya, bro. Kesundut nih. Mau bahas apa nih? Aduh, pusing banget gue kemarin Agustus nih. Kenapa emang? Alhamdulillah banyak acara ya, Agustus ya? Ya, cuman kayak nggak banyak yang menginspirasi akan kemerdekaan ini yang secara mendalam gitu, bro. Wih, emang kayak apa biasanya? Akhirnya gue nemuin sebuah acara sehari rasa kemerdekaan itu. Sehari Rasa Merdeka. Iya. Yang di ini kan des gitu langsung ntar ada ininya. Sehari Rasa Merdeka. Di situ doang, bro, yang gue merasakan adanya kemerdekaan seutuhnya dan dibahas secara proper dan mendalam. Lu hadir nggak tapi ke acara itu? Hadir, bro. Jangan ngomong doang, hadir lu ya? Hadir sampai dong. selesai acara dong? Enggak. Katanya acaranya seneng banget yang mengisi. Betul, bro. Cuma semua ada porsinya. Bener. Gak usah jadi ciamat ya. Iyalah. Udah nih. Kemana, Mak? Jadi Candil. Kembali. Iya. Walaupun acaranya lu nggak full, tapi hati lu full terisi kan? Full terisi banget. Emang bro. ada acara, emang ngapain aja kemarin? Acaranya tuh dimulai dari apa? Pagi abis Acaranya enggak, kita kan upacara ternyata ada pihak lain juga yang ngadain upacara. Acara kebetulan di Tugu Proklamasi atau teman-teman tahu itu ada Tugu Petir atau Gedung Pola atau Gedung Perintis Kemerdekaan di lapangan itu, bro. Oke. Dan karena kita dibantu dan bekerja sama bareng Yayasan Bung Karno, akhirnya kita diizinkan untuk bikin acara di situ. Karena nggak semua orang bisa bikin acara di situ. Iya benar. Orang tertentu aja, bro. Beruntung sekali ya. Beruntung sekali. Udah gitu pesertanya terbatas juga. Pesertanya ya? terbatas dan kita harapkan emang sebenarnya banyak gitu. Makin banyak kan makin seru, makin rame gitu ya. Cuma karena tidak terlalu berharap pada manusia ya, kita gitu. alam semesta aja. Akhirnya yang datang yang hatinya tergerak aja. Oh gitu. Saya nggak datang, maaf ya. Kenapa sih, Ra? Saya ngurus kemerdekaan negara lain. RRC. Tapi keren. Acara dia kan? Bener. Oh, di mana, Ra? Jadi kita main di acara Gias Wuling. Yang fotonya kayak gimana? Gini nih. Aduh, Faris semangat banget. 17-an kita merah-merah bajunya, Keren. krimnya untuk memperingati itu. Terus spesial pas 17 Agustus kita juga bangun di Wuling full 100% lagu Indonesia. Mantap, keren. Tapi itu sebuah apresiasi, bro, sebenarnya karena band udah sulit ditemukan band yang bisa full 100%. Betul. Dan faktanya adalah kita sempat kebingungan pas ngelis lagu. Padahal cuma 10 lagu doang. Ini mau lagu apa Indonesia gitu. Padahal kan
Harusnya Banyak ya. sih lebih banyak ya dari lagu luarnya gitu. Itu membuktikan bahwa kita sudah terbiasa mencampur ya playlist dengan lagu luar gitu. Betul sekali. Padahal kalau diulik lagi atau mungkin dibawakan lagi atau recover lagi kan bisa lagi gitu. Iya. Ketemu lagu-lagu yang enak ya. Benar. Kayak di acara kita di Irama Cuma-Cuma kan. Wih, apa tuh? Kita mengcover lagu-lagu wajib kan. Benar. Yo. Di bulan ini ya. Yo. Di bulan Agustus ini kita Ih. cover-cover lagu Indonesia. Iya, jadi acaranya banyak banget, Ra. Apa aja tuh? Waktu itu kita undang beberapa teman-teman yang memang sevisi dan mission Ya, dengan betul. kita. Salah satunya acara pertama tuh kita diajarin berkain. Berkain. Namanya acara bimbel. Bimbingan belajar, Bro. Bukan dong, Apa tuh? bimbingan berkain. Emang kalau Jaksel nih cadel-cadel ya. Kenapa? Berkain. Kenapa nggak bimbingan berkain aja gitu? Ya kan karena biar istilah kan itu paling nyangkut. Nah kan. Ayo dong. Featuring siapa itu bimbingan berkain tuh? Bareng teman-teman dari Suara Gembira Remaja Nusantara. Wah. Yoi. Dipimpin sama siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Dipimpin oleh Haji Oi, enggak, Mas Oi. Di Mas situ Oi. bareng juga teman-teman kita yang waktu itu kita syuting bareng. Ada Excel juga. Excel. Ada siapa, Ra? Aduh, saya nggak begitu kenal sih sama orang-orang itu. Masa sih? Saya tahu saya tahu Instagramnya doang, nggak tahu namanya. Instagram apalah kalau boleh tahu? Ada Jason, ada Jason, benar. Excel, Jason. ada Jason. Dua lagi nih. Ada siapa ya? Vianka. Oh, Vianka. Ada Vianka. Kan Instagram yang gua tahu, Sour Kiwi kan. Oke, satu lagi nih terakhir. Jo V4AN Jo JOV4NKA. IG gini juga dong. Gila. Ini IG-nya di-spill nggak izin. Terus ada Anjas Jojo. juga. Anjas Oh, datang. Anjas. Anjas betul. juga Itu datang. diajarin tuh berkain lagi. Diajarin. Memang beberapa teman-teman ada yang sudah berkain, jadi Ya. yang udah datang berkain dibuka kainnya. Oh gitu diulang. Iya. Iya, benar. Mas Hagoy, Mas Seto tuh. Betul. Lagi juga pakai celana lagi kan. Iya, aman. Akhirnya kayak diberikan referensi terbaru. Yang gue senang juga teman-teman dari Suara Gembira nih Remaja Nusantara juga memang kayak punya pakem, Iya. cuma membebaskan juga nggak sesuai yang terlalu ketat banget sehingga memudahkan orang-orang yang mau berkain itu mau dulu Silahkan, aja. gitu. Silahkan gitu, jangan bikin sulit dulu lah. Jadi mereka tuh punya signature sendiri gitu, Dit. Benar. Cewek dan cowok ada bedanya. Iya, ada bedanya kiri atau kanan, Oh. bukanya, nutupnya gitu. Terus pertanyaannya boleh kalau di luar simpul itu kalau gue pengen kayak pakai sarung aja kayak orang mau ibadah gitu, nggak apa-apa. Udah ditanyain belum ke mereka? Boleh. belum ada pertanyaan itu. Cuman Udah. maksudnya langsung ini. Iya, kita maksudnya kan udah ada pakemnya nih, tapi boleh nggak kita pengen berkain dengan gaya kita sendiri? Oh, kalau boleh mah Gitu. boleh. Oh aja, boleh ya, nggak ada ternyata. yang- Nggak ada larangan apapun. Ya, cuman yang diajarkan mereka kan pasti udah ada penelitian, riset Iya, iya, tertentu ya. Jadi memang ada beberapa gerakan atau ikatan itu sudah dipikirin biar kuat, Betul. biar kakinya melangkahnya enak gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang disarankan yang seperti yang mereka. Iya benar-benar. Problemnya kan kalau lagi pakai sarung biasanya pas kita ibadah suka diprosotin mudah kan. Mudah. Nah, itu mungkin mereka agak ketat. Agak ketat, kuat. Seharian gitu, kuat. karena keikat kan. Terus kalau nggak salah masanginnya gini ya? Gitu ya? Enggak. Aku kan nggak Enggak. dateng. Enggak. Gimana tuh ngajarinnya? Sambil kayang deh. Enggak lah. Standar aja, Bro. Pokoknya lu ngajarin terus gue praktek. Iya, bahkan kan ngajarinnya ramean orang. Terus kalau gue nggak bisa diajarin, dipegangin nggak? Dipegangin, pakai forklift. Enggak. Iya dipegangin, oh ini gini gitu. Enak banget ya. Cuman saat itu gue memilih untuk tidak berkain. Oh. Dicengin gue, wah ini kelihatan kan jadinya yang keren sama yang nggak keren gitu, Mas Oi. Oh. Makasih. Benar. Karena saat itu gue lagi memerankan peran yang beda. Hmm. Gue lagi cosplay bro kemarin. Jadi siapa? Jadi Bung Hatta kemarin, kacau banget. Perasaan briefingnya Bung Karno, bro. Betul. Kenapa? Iya namanya kan perjalanan hidup bro, menemukan sebuah gejolak-gejolak, kerikil-kerikil di perjalanan sehingga kita mendapatkan hati. Gitu. Yang bacain itunya siapa? Tunggu dulu kan lu nggak tahu. Oh itu ada nanti urutannya ya? Iya. Oh baik. Abis bimbingan berkain, Ra. Setelah Baru jam 4. berkain, Belum pada kainan kan set. semuanya ya rata-rata. Pada apa coba? Ambil wudhu. Wih, sholat. bener. Nggak, Ada tuh. nggak ada. Abis itu mereka dialog senja. Tahu. Dialog senja, Ra. Ah, Lo tau dong dialog senja? dialog senja bro. Jadi ngumpul. Kalau lihat Instagram story-nya narasumber satu duduk, Iya. yang lain berkeliling. Bener. Duduknya ada undakannya lagi. Jadi
Seru banget sih kayak ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang diundang. Ada siapa aja? Ada 3 narasumber saat itu. Kemarin ada Mas Oi dari Suara Gembira, kemudian ada Gus Arif dan Pak Sigit dari Yayasan Bung Karno. Yang ketiga ada dari Lazy Susan nih, ada teman kita juga Val dan juga Katia. Jadi narasumbernya atau pustakawan ya. Pustakawannya ada 3 gitu. Sehingga para peserta tuh ngumpul dikasih waktu 10 menit tuh. Setelah itu rolling lagi pustakawannya. Jadi ada 3 narasumber. Dia duduk di tempat yang terpisah. Terus ini ada rombongan belajar. Iya benar. Kaget aja, nggak apa-apa dong. Rombongan belkain bro. Kan masih. Rombel-rombelnya. Iya. Kalau udah selesai 10 menit diputar lagi rotasi. Cuman karena rotasi pesertanya terbatas kemarin akhirnya dan biar mempermudah dan mempersingkat waktu, yang rolling si pustakawannya. Iya, kayak gitu. Orang banyak kan. Totalnya ada berapa kira-kira? Kemarin kurang lebih ada 30-an orang. 30 ya? 30-an orang yang hadir untuk peserta. Mendingan dikitan tapi belajar pada serius. Bener. Dan yang paling aneh, kita di sana tuh nggak niat punya ada tenda. Niatnya tuh pengen duduk di etalase deket voucher dong, deket dengan salah satu tugu yang di sana. Duduk aja gitu. Toto pas kita datang terus ada tenda. Yang kayak di Mekah itu katanya yang ada AC-nya dalamnya. Kan gue nggak kesana, gue nggak tahu ada nggak. Kayak nggak dijawab masih cek. Tenda biasa aja. Tenda upacara. Ternyata itu tenda bekas acara di pagi hari. Yang pagi-pagi. Iya, acara kita jadi kelihatan megah banget, bro. Padahal kita nggak mikirin itu, tapi semesta ngasih, bro. Jadi nggak kepanasan kan minimal. Kepanasan. Karena sore-sore kan. Dan ada panggung juga, jadinya. Itu banyak sekali hal-hal yang kita nggak sangka gitu. Iya, sore. Awang banget gue. Abis itu, dialog senja tuh. Dialog senja, ada pembacaan teks proklamasi. Baik. Ini tuh apa istilahnya? Kayak cover gitu, misalnya mengulang karena di tempat yang sama kan. Energi yang sama. Mengulang itu. Iya. Mengulang itu. Tadinya memang gua nggak tahu dan Mas Yus juga sebagai ketua acara dan gua Mas itu tidak tahu siapa yang baca, siapa yang ini. Iya. Dari rumah tuh punya bayangan masing-masing aja gitu. Pas datang sama-sama aku pakai kemeja putih, Mas Seto pakai kemeja batik punya kakeknya. Dia itu lama batiknya kayak batik keras yang lepek gitu tuh kan dulu. Iya. Terus? Dia itu punya kakek dan tulisannya Republik Indonesia, Garudanya dia pakai peci kayak, lo nih yang baca nih. Di samping itu memang gue juga ada keraguan hati kayak, gue baca, masa gue yang baca kayak enggak deh gitu, belum gitu kan. Yaudah sampai akhirnya yaudah, klik aja udah, lo yang baca Mas. Terus dengan santai gitu kayak Mas itu ternyata sudah lebih banyak mengulik bahwasanya Mas Didri zaman dulu mereka dan Bung Karno juga Bung Hatta itu seperti ini loh Mas suasananya, apa adanya. Yaudah yang ikut-ikut, kata yang bendera pakai bambu yang ada, terus naskah proklamasi menurut yang Mas Seto teliti dan baca itu pakai kertas. Maksudnya kertas, ada kertas nggak gitu. Yang penting tuh jadi acara. Jadi benar-benar apa adanya tapi dibantu oleh semesta jadi ya gitu. Sama kayak hari itu. Hari itu dibuat seperti itu juga. Jadi Mas Seto robek kertas, ditulis ulang. Kita bacakan. Itu yang menarik. Itu sebelumnya gue mau ngobrol berdua, Mas itu hari apa sih? Apakah sama dengan tanggalan Jawa saat itu? Jadi saat 17 Agustus 1945 itu Jumat Legi, dan kita itu juga Jumat Legi di sorenya karena kan kalau tanggalan Jawa berubah di sore hari kan. Itu sama pas ketika kita baca sekitar jam 5-an lewat. Berarti secara kalender Jawa juga sama. Kok bisa sama gitu. Itu lucu aja. Karena nggak ada sesuatu yang kebetulan kalau lu ya. Dan aku jujur kayak waktu disuruh untuk baca kayak aku juga kayak ya bisa nggak kayak gue kayak rembes nih gue nih kayaknya nih. Nggak, gue pikir Mas itu lebih kuat dari aku. Tidak juga. Kami betul gitu. Ternyata dia nahan. Nangis ya udah sulit kan. Apalagi kita recover di tempat yang sama gitu, kayak punya energi yang sama juga mungkin. Benar. Cuman memang suasananya tuh segitu harunya ya. Segitu harunya dan kayak ngelihat jadi
apakah ini mungkin ya kayak upacara kita kan kecil-kecilan ya. Cuman apakah gue tuh sudah mulai nangis lah dari melihat tayangan Istana Negara yang jam 8, jam 9 pagi itu kan ada kan, kita lihat di rumah kan atau di streaming YouTube ada juga kan. Nah, itu menurut gue nggak tuh kayak sedih buat rasanya, apakah ada wacana kita mau pindah ibu kota kah? Apakah ini acara terakhir di Jawa gitu, selesai di Jakarta, ditambah lagi gue kesana gitu ke tempat itunya. Dan yang setelah kita tahu kan memang kebudayaan berupacara itu kan ada setelah Pak Harto ya. Jadi waktu Bung Karno itu ya diadainnya di gedung itu sebenarnya, di lapangan itu, tapi bukan dengan upacara gitu. Jadi gue mungkin terserap atau teringat memori-memori tempat tersebut, nangis atau kayak seperti berasa ada yang bilang kayak ini, terima kasih udah tutup upacara di sini gitu, karena sebentar lagi kita mau pindah gitu. Dan kalau dari analoginya atau cocok loginya Mas Yoga dan Mas Seto, biasanya kan anggapannya waktu 1945 itu adalah upacara penaikan bendera. Nah, 2023 itu penurunan bendera yang diwakilkan kita secara tidak langsung lah gitu. Jadi mungkin ada haru tambahan di sini. Ada energi juga yang bikin energi. Haru itu buat. Dan gue nggak pengen sebecanda itu sebenarnya. Cuma ketika megang mic tetap aja bercanda Mas gitu. Tetap kan MC juga kan. Iya. Cuma ketika lepas tuh kayak udah bengong lagi, diem lagi aja gitu. Karena panas banget. Benar. Iya. Profesional juga lu kan. Keren. Kapan jadi Muhammad Hatta. Iya, Ombek. Abis itu acara setelah pembacaan teks proklamasi ada apa lagi? Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza juga. Ini yang lagi kita gembar-gemborkan setiap bulan di Sari Rasa itu ya. Jadi dinyanyikan tuh 3 stanza itu ya. Karena itu juga kan seperti kita tahu bersama bahwa ternyata banyak doa-doa baik di yang satu bagus, cuman yang dua juga bagus-bagus banget doa-doanya gitu. Dan semoga kita bisa hafal ya, itu challenge juga buat kita nih. Hafal semoga ya. Pasti bisa. Pelan-pelan ya. Iya. Nah, habis itu kita ada acara main tumpeng by Lazy Susan. Itu ngapain Dit main tumpeng? Tumpengan set. Udah main-mainin. Iya. Udah gitu dong, terus langsung acara selanjutnya tuh. Iya, kan karena tumpah, nggak dimakan. Nggak, jadi di situ di challenge beberapa peserta yang datang itu untuk membuat tumpeng versinya sendiri ya. Jadi ada tumpeng gede? Ada tumpeng gede. Terus? Kecil. Sepiring-sepiring aja. Oke. Terus dikasih lauk, terus ada bendera, ada ornamen apa, dibiarkan sesuai dengan apa keinginannya dia, rasanya dia ya begitu. Berkreasi sendiri. Nah, yang lu ingat ngambil apa aja? Kebetulan gue lagi di Gojek situ. Udah pulang. Yang jangan marah-marah dong, marah-marah terus. Iya, Saya awam ternyata nanya ke orang awam juga. Enggak, cuma kan raga gue dateng bro. Bener. Bener bang. Oke, terus habis itu ada Iksan Skuter ya, habis tumpengan ya. Dan dia mainin, tadinya panitia sudah punya lagu yang ditentukan, Ra. Oke. Mas Ihsan ini aja ya, cas. Ternyata dari Mas Ihsan, ini kan acara begini mas. Saya ada lagu. Ada lagu juga nih yang tentang ini. Aku penasaran sih. Jadi ternyata beliau punya lagu tentang Indonesia, Ra. Kita dengerin sedikit kali ya. Boleh. Judul lagunya adalah Sangkara. SHANKRA. Itu dia lah. Beruntung dia berada di Rusia ya. Bukan, ini Indonesia. Di Indonesia. Ya kan cuma di sini, di mana? Iya. Kan? Nah, ini ada pengantarnya juga, Ra, soalnya, Ra. Sangkara itu artinya adalah dari bahasa Sangsekerta, artinya pembawa keberuntungan. Seperti Indonesia yang kaya raya gitu. Yang selalu setia memberikan keberuntungan buat semua rakyat di Indonesia. Dia tuh musisi dari mana sih? Dari Bandung ya? Enggak dong. Enggak. Malang. Soalnya ikut acara Jarum mulu. Oh iya. Gue pikir dari Bandung. Iya benar-benar rasanya. Terus Malang ya. Lagu-lagunya emang gini aja, nafas-nafas. Iya gitu. Rakyat ya kayak Iwan Fals zaman dulu iya, gitu. Betul.
Betul. Orang Malang ya. Dan dia bilang nih Ra, di sini di Liriknya? Enggak, bukan liriknya. Di captionnya. Jika ingin melihat Tuhan sedang sombong, lihatlah Indonesia. Ih keren, kepikiran ya dengan kalimat itu ya. Tuhan lagi sombong, lihatlah Indonesia. Ini adalah salah satu kesombongan Tuhan. Kesombongan Tuhan ya. Iya, jadi ternyata pemilihan dan harusnya juga kan IB ya mainnya. Betul. Sampai akhirnya ke Mas Ihsan juga itu sebuah Itu gimana? Abang gerakan apa ya, semesta juga sih, Ra. Gimana tuh Mas ceritanya? Itu Hamin 1 itu. Kebetulan Ihsan temen gue waktu di Malang kan. Dan emang jalan ke Jakarta gitu. Iya. Akhirnya gue nanya sama Ihsannya mau nggak main? Mau, main. Hamin 1, benar-benar Hamin 1 ya. Hebat ya bisa begitu ya. Padahal nggak ngomongin budget, nggak ngomongin itu. Ya. Itu Ra, kayak makin Kok bisa kesini gitu tuh ya? makin banyak kebetulan yang udahlah nggak usah bingung gitu. Iya. Jadi emang Pasti ada gerakannya jalan. pasti ada jalan aja sih gitu sih. Cuma IB ada kok. IB. Tapak Lestari ada kan, di setel sama nari. Betul, di Oke. setel. Itu kan lagu Jiwamu wajib. hadir, jiwamu hadir. Jiwa kita hadir Jiwa kita dengan rekaman lagu Setapak Lestari yang ditampilkan lewat IB Dance. Wah, keren. Ada lagi IB Dance. Itu nanti kan terakhir tapi kan. Iya, ini nanti. potong-potongan. Itu Iksan Skuter tuh katanya di endorse sama Vespa ya katanya. Enggak. Itu skuter dari mana? Skuter tuh seneng untuk. Nah, abis itu. dong. Senang untuk. Abis itu yang menarik lagi dari guru kita juga nih ada speech dari Pak Gus Arif. Jadi setelah acara si perform Sangkara, Iksan Skuter, terus ada pidato Speech dari Gus Arif. Arif. Itu siapa Dit kalau boleh tahu? Itu yang tadi dari Yayasan Bung Karno itu ya? Dia adalah dari Yayasan Bung Karno juga, dia budayawan juga, sejarawan, agamawan, dan sangat paham dengan sejarah Indonesia juga. Dia dasarnya ilmuwan, mikrobiologis sih. Yang menarik salah satu pertemuan dengan Gus Arif, dia karena basicnya ilmuwan, dia tuh suka meneliti banyak sekali kayak klinik atau budaya-budaya di Indonesia yang dianggap halu loh, itu loh gaib lah. Nah, salah satunya yang diceritakan beliau adalah dia pernah meneliti keris, kenapa bisa berdiri. Jadi dia bawa tuh potongan besinya keris, dibawa ke Jepang katanya, dan dia dan teman-teman. Sampai akhirnya nemu jawaban yang kita tunggu dari selama ini gitu. Apa tuh? Bahwa itu emang besi tua, besi lama, besi purba gitu. Sehingga dan karena udah umurnya sudah tua, jadi banyak masa beratnya tuh bebannya ke bawah gitu loh. Sehingga membuat kerisnya bisa berdiri. Salah satunya itu ya. Jadi bisa dijelaskan secara keilmuan gitu. Gus Arif, shout out to Gus Arif. Semoga kita bisa podcastan bareng Gus Arif ya. Bener, tapi lu udah pernah ngobrol langsung sama orang? Udah pernah, enak. Ya, gimana pembawaannya ininya? Pembawaannya itu good vibe aja udah. Tawa, tiwi, senyum, santai, tidak menggurui menurut aku ya. Iya. Terus ya udah. Justru kalau udah pinter banget, udah sampai level situ, jadi kayak orang yang kayak nggak tahu apa-apa gitu, kayak setahu saya. Gitu. Emang kemarin Gus Arif lemes tuh setelah acara itu. Gus Arif lemes. Ada fakta abis itu lemes katanya. Lemes, Kenapa? Dia duduk doang gitu, duduk di pinggir panggung katanya. Gue lemes banget nih karena energi yang di bawah tanah itu Geter. bilang sama dia kalau terima kasih udah memperhatikan kita gitu. Karena selama ini nggak pernah ada acara di situ. Oh. Harusnya itu ada acara kan diperingatin terus, dihormatin terus. Iya. Ini gue baru kali ini diperhatiin, diseneng gitu. Nah, iya. Menjawab juga dan Melanjutkan, menguatkan. Iya. Karena yang kita adakan acara di situ selain lahir juga batin, Ra. Maksudnya habluminanasnya udah ada, habluminallahnya dengan berdoa, habluminalamnya juga ada dengan kita kasih beberapa titik itu ada dupa dan simbolnya sumber sama bunga-bunga. Air dari 7 sumber dan bunga-bunga gitu. Maksud gue harusnya dengan kita yang modern ini jadi tahu dong gitu, jangan dengan otak lo yang nggak bisa mikir, gaib nih, apa lo musrik lo, bukan itunya gitu. Tapi harusnya kita bisa lebih helikopter view lagi gitu dan ngelihat dari semua aspek gitu loh, Ra. Gitu. Ternyata ini buat ini tuh outputnya seorang Gus Arif mengiyakan gitu bahwa tanahnya berterima kasih. Betul. Abis itu Bro, abis itu gue dihabisin nih. Ada Iksan Skuter perform Rindu Sahabat. Nah, betul ya. Iya. Itu lagu tentang sahabat dong. Iya, lagu mengenai inilah. Nah, ceritanya itu mengenai kondisi di Indonesia gimana gitu. Ya. Nah, jadi kan misalnya dia ada liriknya kalau kiri disebut fasis, kalau jilbaban disebut Islam revolusi kayak gitu lah. Iya. Gambarin serba salahnya di orang Indonesia sebenarnya gitu. Serba salahnya jadi orang Indonesia.
Yang populer ya lagunya. Oke. Gue tahu. Kayaknya kita harus wawancara juga nih Mas, kalau kapan waktu. Mas Iksan, iya dong. Karena gue selalu bertanya-tanya orang dengan kayak gitu tuh kok bisa liriknya kuat banget gitu liriknya, dia bisa pakai diksi-diksi yang ada gitu kayak dia mencintai Indonesia tapi kalimatnya ih bagus banget ya gitu. Pas ke Jakarta gua. Emang dia stay-nya nggak di itu ya? Di Malang. Oh hebat bener. Dan kemudian Pak lanjut dengan acara penanda tanganan deklarasi EBK Yayasan Bung Karno dengan Sanusa dan juga Apa yang ditandatangani? pembacaan proklamasi Apa yang dari ditandatangani? Sadar Nusantara. Apa itu? Saya coba bacain. Boleh. Serius dong, tegak. Serius dong. Kalau ini dia yang baca bener. Proklamasi Sadar Nusantara. Kami putra-putri Indonesia yang sadar Nusantara, yang menjaga semangat para proklamator bangsa, berjanji untuk meneruskan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang berkaitan dengan budaya termasuk sandang, pangan, dan papan. Hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah konkret untuk 1. Menggunakan mustika rasa dan ragam narasi turunannya sebagai ujung tombak pola komunikasi berkesadaran Nusantara melalui berbagai pengejawantahan seni dan budaya. 2. Merumuskan cetak biru perencanaan jangka panjang Indonesia yang bersumber dari literasi naskah kuno Nusantara sebagai pedoman merestorasi fitrah Nusantara bagi manusia Indonesia masa kini dan masa depan. Dan ketiga, mengembangkan pemikiran, sumber daya, dan jejaring yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas lewat kerjasama dengan Yayasan Bung Karno sebagai penjaga semangat berkesadaran Nusantara akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 2023 atas nama Putra-Putri Sadar Nusantara yang ditandatangani oleh Bapak Sigit Lingga dari Wakil Yayasan Bung Karno, Ius Darmawan perwakilan Putra Sadar Nusantara, Valencia Harumi Edgina perwakilan Putri Sadar Nusantara. Dan katanya ketika pembacaan ini Mas Yus dan Valen bergetar bukan? Oke. Betul ya Mas ya? Benar. Di titik mana nih Mas kamu sudah mulai bergetar? Dari awal pas mau baca itu si Valen bilang Mas kayak naik roller coaster ya. Karena ditonton semua orang dan yang tetua-tetuanya di belakang. Kan karena gelap nggak ada lampu kan. Yang nyanterin tuh yang tua-tua tuh yang nyanterin. Jadi kita kan nggak bawa apa-apa nih, nggak ada lighting, ada segala macam dan pembacaan jam 8 malam kan. Itu bener-bener mereka nge-lightingin semua gitu. Mereka ngebantuin lah. Jadi kan ngerti apa maknanya itu apa tahu kan. Betul. Aku malah mikir somehow emang kayaknya aku belum dibutuhkan sih di acara kemarin, kayaknya terlalu komedi kayaknya. Soalnya lihat Instagram story-nya ini serius banget lagi, aku bilang ke Rangga kan. Rang, ini acaranya serius deh, untung kayaknya kita nggak datang, kayaknya pas deh gitu. Terlalu komedi apa? Takutnya terlalu dibelok-belokin, padahal pengennya serius acaranya gitu. Aku nggak apa-apa lu ternyata. Nggak apa-apa ya. Karena niat komedi kita, yakinlah ketika nemu ruangan-ruangan tertentu, kita akan keserap jadi komedi yang lain gitu. Ya kayak gue deh, kan gue bilang gue maunya sebenarnya mau jadi diri sendiri atau ketika MC serius. Pengen gue MC serius tuh, malah gue kebalikan lo, Ra. Gue pengen serius tapi tetap aja komedi gitu. Iya. Dan ngelihat proklamasi Sadar Nusantara ini ya butuh lo juga sih, Ra, tetap. Karena kita bisa lihat sini poin-poinnya ya. Merumuskan cetak biru perencanaan jangka panjang Indonesia yang bersumber dari literasi naskah kuno sebagai pedoman dan merestorasi fitrah Nusantara bagi manusia Indonesia masa kini dan masa depan. Nah, dari situ ada pengembangan bahwa ternyata Bung Karno tuh pengen manusia Indonesia tuh bahagia. Ini yang ngerumusin siapa, Mas? Kata-katanya ngerumusin. Ini gue bareng Nadia, gua, Vitor, terus Mas Sigit, sama Gus Arif. Di itu di Linggarjati nggak? Bikinnya di mana? Enggak. Oh. Di WhatsApp group. Gitu. Soalnya tuh ada Jawantahan seni gitu kayak udah. Iya, karena sebenarnya banyak hal-hal yang kita nggak tahu dari informasinya Gus Arif. Gus Arif itu
megang banyak rahasia literasi Nusantara yang bisa kita kembangin lagi sebenarnya. Iya. Penasaran aku pengen ketemu. Penasaran ya, iya. Dan apa Ra, ngomongin soal rahasia ya. Kemarin aja dan kita coba cari artikel yang beredar ya. Masalah tugu di situ kan, jadi ada tugu petir tuh Ra, di situ. Petir. Yang ada di Tugu Proklamasi. Ini aku juga baca dari kompas.com. Ini banyak sekali kebimbangan ya. Oke. Jadi kalau menurut websitenya ini, tugunya yang dimaksud dengan Tugu Proklamasi adalah Tugu Ibu. Oke. Tapi yang kita tahu dengan dari Bapak dari Yayasan, ini adalah Tugu Ibu, bukan Tugu Proklamasi. Oke. Tapi kalau yang kita tahu dan kita yakini kemarin adalah Tugu Ibu itu adalah yang dibangun anniversary atau setahunannya bangsa Indonesia dan dengan semangatnya ibu-ibu Jakarta ya atas itu. Okay. Karena ada tulisannya tuh atas nama perjuangan ibu-ibu Jakarta gitu loh. Oh, jadi ada perbedaan nih di sini nih. Ada perbedaan sejarah nih. Ini aja dari sejarah yang baru lah. Ini kan baru lah maksudnya. Yang satu lagi kita dari orang, satu lagi dari literasi yang ini. Keren. Iya, dan katanya memang setelah dibangun Tugu Proklamasi, kalau dari sini ya, dihancurkan kembali oleh Bung Karno sehingga Bung Karno mau bikin lagi yang tingginya 17 meter yang kita lihat sekarang. Tapi tidak sampai situ, ternyata dihancurkan juga dan dibangun ulang oleh Pak Harto. Oh gitu. Kalau dari sini. Nah, cuman kata dari kawan kita katanya enggak. Kita perlu obrolin ulang berarti sama. Obrolin ulang. Ini kan sama Gus Arif kali ya. Betul. Nah, dari sini aja kan udah terlihat banyak sejarah-sejarah yang versi banyak ya. Iya, ada banyak versi. Betul. Oh, keren. Nah, terus ditutup dengan apa tuh acara kemarin? Ditutup setelah pembacaan proklamasi Sadar Nusantara itu ditutup dengan penampilan tari dari IB Dance dan bawakan tarian Setapak Lestari. Keren banget. Seru banget pasti. Seru, hikmat, bayangin gak ada lampu saat itu. Iya, bener seadanya aja deh pokoknya. Apa adanya aja, mengulang memori saat itu kan, gitu. Nyesel aku harusnya kesana aku, karena aku pengen belkain banget. Aku yang kamu pengen malah belkain ya? Kan dari awal acara dari belkain, aku pengen nonton Next Skuter. Cuman kamu kan udah bisa belkain juga. Bisa. Kita udah pernah ke Hah? Udah bikin videonya kan sama Excel? Udah bikin sama Excel. Udah lupa, tapi harus belajar lagi. Ya udah bikin sama Anjas. Aduh, tapi gampang lupa kok kalau sama itu. Nah, biar nggak lupa, Ra, makanya kita harus sering-sering ke tempat-tempat seperti ini, Ra. Jadi sehingga kita mengenang kembali dan merasakan kembali energinya. Karena kalau mulut doang ternyata gue sadari itu nggak cukup ya. Maksudnya kita belajar doang, baca doang tuh kadang nggak cukup, Ra. Benar. Butuh datang ke tempatnya gitu. Iya, langsung. Makanya Islam juga mengajarkan kita kan untuk berhaji ya jika mampu. Iya, mungkin kalau kita hanya sholat dari jauh, maksudnya nggak ke Arab sana gitu, nggak dapet esensinya kali. Ketika kita datang, bang, ini disebut, ini disebut ini. Sehingga ada, ternyata itu. Ternyata dari aksi. Rar, daftar aja, WNA Plus. Nanti bukan. Gue pengen daftar juga. Betul. Karena kan antrinya bertahun-tahun tuh. Wih, WNA Plus bro. Langsung. Ini hotel nih. Ini Mekah. Lu mah nggak pernah sih. Kayaknya bro, endorse nih. Kerjasama. Nah, pokoknya intinya hari ini adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Keren banget. Tapi perlu teman-teman ingat juga, sejarah dibuat oleh para pemenang. Jadi, berhati-hatilah mempelajari sejarah. Benar. Jadilah orang yang open-minded, sehingga kalian bisa melihat sejarah dari berbagai macam sisi. Keren. Terima kasih telah menonton podcast Obrolan Baik di mana selalu ada penyelewengan sejarah di Bandung. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Kenapa Sampai lemes, jumpa. Kenapa lemes, Dir? Kenapa lemes, Dir? Gue mau mengucapkan fakta, cuma ada aja yang ngalangin.